warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang akan-akan semuanya. Gimana nih, udah pada kenyang ya mungkin? Alhamdulillah. Oke, langsung saja ya. Sebelumnya akan teteh perkenalkan, saya Selda Syamhesa dari jurusan Pendidikan Fisika, merupakan bagian dari Divisi Administrasi di B2HAKI 2025 ini. Nah, untuk di sini kami Divisi Administrasi mau menjelaskan terkait penginputan data untuk penilaian pretest dan posttest mahasiswa baru 2025 nanti. Nah, secara garis besarnya sebenarnya untuk penilaian pretest dan posttest ini hampir sama seperti tahun sebelumnya. Hanya saja karena adanya efisiensi gitu ya Kang Teteh, jadi dari kami tidak menyediakan perekapan secara hard file gitu. Jadi kami hanya menyediakan perekapan secara online saja, yaitu melalui spreadsheet. Mungkin Akang Teteh juga sudah tidak asing ya dengan spreadsheet ini, atau mungkin ada yang belum tahu, ada yang belum pernah menggunakan sama sekali. Aman ya, sepertinya sudah pada pernah gitu ya untuk menggunakan spreadsheet ini. Nah, langsung saja, sebelum saya menjelaskan terkait penginputan nilai, saya meminta Akang Teteh di sini untuk mengirimkan alamat emailnya kepada grup mentornya masing-masing. Alamat emailnya dipastikan email yang tidak penuh, atau ya bebas emailnya, mau email pribadi atau email unsil, tapi diharapkan emailnya itu tidak penuh gitu. Boleh silakan kirimkan terlebih dahulu emailnya ke grup mentornya. Jangan sampai typo ya. Gimana, sudah? Oke, jadi alamat email itu digunakan buat nanti ketika misalkan kami dari B2HAKI sudah menerima data mahasiswa baru, lalu kami khususnya tim administrasi sudah mengolah datanya menjadi 100 kelompok. Nah, nanti kami akan mengirimkan akses ini kepada Akang Teteh semuanya. Nanti juga akan diinformasikan di grup apabila kami sudah mengirimkan aksesnya, seperti itu. Nah, nanti mungkin ketika Akang Teteh sudah menerima email dari kami, nanti bisa langsung aja dibuka emailnya, lalu nanti akan muncul tampilan spreadsheet seperti ini. Nah, untuk tampilannya mungkin nanti untuk jumlah sheetnya, kan di sini cuma ada 3 ya, mungkin nanti mah sejumlah sheetnya itu akan berdasarkan jumlah kelompok, yaitu 100 kelompok. Nah, di sini Akang Teteh sudah pada tahu kan nomor kelompok masing-masing? Tahu, soalnya kemarin pas pengisian link Gform yang konfirmasi masih ada yang menggunakan nomor mentornya. Seharusnya itu nomor kelompok ya teman-teman. Mungkin lanjut aja ya. Jadi nanti yang pertama Akang Teteh sesuaikan terlebih dahulu dengan kelompoknya masing-masing. Misal Akang tuh kelompok 1, berarti pilih langsung sheet yang pertama. Nah, di sini bukan Akang, berarti Teteh ya. Yang pertama, sheet pertama, berarti di sini nanti akan muncul kelompok 1 dengan nama tutornya, misal saya sendiri. Nah, nanti di sini juga terkait NPM dan nama dari mahasiswa baru akan kami sediakan. Jadi Akang Teteh hanya mengisikan data dari nilai-nilainya saja. Seperti di sini ada irama lagu yang terdiri dari skornya dari 0 sampai 10, lalu ada kelancaran dari 0 sampai 30. Lalu ada tajwid dari 0 sampai 30 dan makharijul huruf dari 0 sampai 30. Jadi tugas Akang Teteh di sini hanya menginputkan nilai yang ada di kolom ini jadi kolom penilaian saja yang hanya diisi oleh Akang Teteh. Selebihnya terkait NPM, nama, dan total nilai predikat itu
dari kami. Jadi tugas Akang Teteh hanya menginput penilaian saja seperti itu. Nah, untuk penilaian ini nantinya akan secara otomatis terekap gitu. Misal nih, Neng misalkan, iramanya 5 misal. Coba isi 5. Terus kelancarannya 10. Oh, atau request 1 boleh. Oke, tajwidnya 20. Nah, akan secara otomatis nih total nilainya akan bertambah secara otomatis gitu. Nah, nilainya 50 dan kriteria kelulusan itu di atas 70. Kalau misalkan nilainya 70, otomatis dia akan lulus. Kalau di bawah 70, otomatis belum lulus. Seperti itu. Itu saja ya terkait penginputan data. Mungkin karena tadi ya sudah dibilang kalau adanya efisiensi, jadi kami tidak menyediakan hard file-nya. Jadi kami memohon kepada Akang Teteh untuk merekapnya secara pribadi gitu. Baik itu dari di catatan atau di HP. Pokoknya kami harap tidak hanya mengandalkan ketika penginputan nilai saja, tapi Akang Teteh punya backupan nilai sendiri. Karena ditakutkan nanti ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tapi Akang Teteh sudah punya pegangan gitu dari nilai-nilai mahasiswanya, seperti itu. Jadi kunci dari penginputan nilai ini ada 2 ya. Yang pertama ketelitian, yang kedua adalah kedisiplinan. Di mana ketelitian itu yang tadi, jadi Akang Teteh cukup fokus ke kelompoknya masing-masing saja, tidak perlu mengutak-atik kelompok lain. Kalau misalkan Akang kelompok 1 ya udah fokus kelompok 1. Kalau misalkan Teteh kelompok 40 berarti fokus di situ 40 saja. Nanti penginputannya hanya di angka-angka saja. Yang lainnya itu kami yang urus seperti itu. Dan kedisiplinan juga karena hasil dari penginputan Akang Teteh ini akan kami olah lagi gitu. Jadi dimohon kerjasamanya untuk misalkan kalau dari pengurus memberikan waktu selama 2 hari, ya mohon kerjanya selama 2 hari tersebut penginputan nilai harus sudah beres seperti itu. Mungkin itu aja sosialisasi dari divisi administrasi. Saya kembalikan terlebih dahulu kepada Teh Nurma. Baik, terima kasih kepada divisi administrasi atas penyampaiannya. Selanjutnya ada dari divisi acara, kepada koordinator atau yang mewakilinya disilakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami di sini perwakilan dari divisi acara, yang dimana divisi acara di sini di BDO Hakim khususnya itu adalah bidang yang mengatur atau berperan sebagai penyelenggara serta konsep event inti dalam program Garuda BDO Hakim, dimana khususnya event ini itu untuk mahasiswa baru. Nah, di next. Nah, kami sini tuh berenam dan sebagai dan saya sendiri alhamdulillah diamanai sebagai koordinator divisi acara dan 2 rekan saya ini. Dilanjut. Nah, di sini kita tuh mau menjelaskan perihal dan opening yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih saya. Mungkin di dalam akan memperkenalkan diri, saya adalah pemerannya, tadi saya disampaikan ya sebagai MC juga di sini. Alhamdulillah di grand opening nanti akan dilaksanakan selama 2 hari gitu ya, di tanggal 23 sampai 24 Agustus di hari Sabtu sama Ahad gitu ya. Jadi teman-teman tutor dipersiapkan gitu ya buat waktunya
di kegiatan itu pokoknya harus hadir sebagai tutor untuk tes nanti para mahasiswa baru. Nah itu untuk tempatnya itu nanti insya Allah di Mandara sama di Muhajirin. Itu di Mandara itu untuk kegiatan utamanya, dan nanti di Muhajirin itu akan dipecah pas teman-teman mulai pretest. Jadi persiapannya di hari itu, di 2 hari itu untuk hadir gitu ya. Terus mungkin itu aja yang bisa disampaikan terkait grand opening. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke. Oke, selanjutnya ada sedikit penyampaian dari rekan saya. Oke, baik, mungkin ada sedikit tambahan dari saya. Untuk di tahun ini, mungkin untuk tutor tersendiri akan istilahnya lebih dipekerjakan gitu, lebih ditegaskan gitu. Apalagi evaluasi dari tahun-tahun kemarin, seharusnya tutor itu gak harus ditertibkan, tapi ikut menertibkan gitu. Jadi mohon gitu, mulai dari sekarang silakan persiapkan kontribusinya, loyalitasnya untuk bersama-sama mensukseskan grand opening ini sampai grand closing. Siap semuanya? Siap. Itu juga nanti buat para mentor juga tidak segan-segan buat melaporkan tutor yang memang melanggar ataupun ada permasalahan dalam bimbingan maupun di proses grand opening sampai grand closing. Itu saja mungkin. Oke, sedikit tambahan ya. Jadi sini mohon bantuannya dari anak-anak semua para tutor, karena grand opening ini berjalan dan itu bukan hanya dari kita para pengurus atau kita sesuai divisi acara selalu mengonsep dan mengeksekusi. Karena kita juga butuh kerjasama dari anak-anak semua para tutor yang memegang pesertanya gitu. Kalau misalkan anak-anaknya sendiri abai di kewajiban tersebut gitu, maka kita juga bisa apa? Karena kita fokus sama 35 orang, megang beribu-ribu mahasiswa itu nggak akan sanggup. Maka dari itu kenapa kita mengajak gitu, mengajak anak-anak para tutor gitu. Makanya untuk membantu selain dari tujuan PTS itu untuk mengondisikan juga para pesertanya demi kelancaran acara dan untuk kesuksesan acara ini. Sekian dari divisi acara. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada divisi acara atas penyampaiannya. Yang terakhir mungkin ada dari divisi minat dan bakat, kepada koordinator atau yang mewakilinya disilakan. Oke, baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti tadi ya yang sudah disebutkan oleh moderator, bahwa di sini saya dan rekan saya akan melakukan sosialisasi terkait divisi minat dan bakat. Boleh di next. Nah, untuk di divisi minat bakat ini ada 6 anggota jumlahnya itu, dan untuk hari ini yang melakukan sosialisasi saya sendiri Azkianatul Kamil dan Saya Alifia Sumaya, yang insya Allah akan memberikan beberapa informasi terkait divisi minat bakat. Boleh di next. Nah, bagi akang-akang tutor yang belum tahu bahwasanya di program tutorial B2HQ Universitas Siliwangi ada beberapa divisi. Tadi kan ada ADM, ada acara, dan sekarang itu ada divisi minat bakat. Divisi minat bakat itu sesuai namanya ya, merupakan bidang yang berperan dalam agenda seleksi dan pembinaan peserta atau hafilah untuk didelegasikan pada agenda RTI tingkat regional, nasional maupun internasional, dan juga yang bergerak dalam pengembangan minat bakat mahasiswa khususnya di Universitas Siliwangi tentunya. Boleh next? Nah, tugas pokok dan fungsi minat bakat ini apa sih? Ada 3M ya teman-teman. Nah, M yang pertama itu melakukan penjaringan mahasiswa berbakat di Universitas Siliwangi. M yang kedua mendata mahasiswa Universitas Siliwangi yang memiliki minat dan bakat dalam bidang Al-Quran. Yang terakhir, mengadakan kegiatan pelatihan dalam pengembangan minat dan bakat dalam bidang Al-Quran.
Boleh di next. Nah, untuk program kerjanya sendiri ini ada beberapa ini ya, banyak juga. Nah, yang pertama itu ada forum MTQ Unsil, yang kedua TKMN 2025 seperti yang tadi udah disebutkan oleh ketua harian di sambutan bahwasanya tahun ini insya Allah akan ada TKMN di Kalimantan Selatan. Yang ketiga pendataan minat dan bakat mahasiswa, yang keempat pameran Qurani, dan yang terakhir publikasi lomba. Namun untuk kali ini akan berfokus ke penjelasan program kerja pendataan minat dan bakat mahasiswa yang berhubungan langsung dengan tutor. Nah, untuk terkait penjelasan lebih lanjutnya, bagaimana mekanismenya, tujuannya apa, terus sasarannya apa aja, akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, jadi untuk pendataan minat dan bakat mahasiswa ini, nantinya kita mendata dan mencari mahasiswa-mahasiswa yang memang memiliki kemampuan atau potensi serta minat dan bakat pada bidang Al-Quran dan juga keagamaan. Nah, data ini nanti kemudian direkap dalam bentuk dokumen digital. Lalu kemudian data ini nantinya juga akan menjadi acuan bagi program-program kita selanjutnya supaya nantinya program-program ini lebih sesuai dengan kemampuan mayoritas mahasiswa dan juga lebih tepat sasaran. Boleh dilanjut? Untuk timeline-nya sendiri itu mulai dari saat grand opening, yaitu tanggal lebih spesifiknya yaitu 24 Agustus sampai 6 September 2025. Dan untuk sasarannya sendiri yaitu seluruh mahasiswa Universitas Siliwangi dari angkatan 2022 sampai mahasiswa baru nanti angkatan 2025. Dan untuk mekanisme pendataannya ada dua cara. Yang pertama melalui G-Form yang nantinya akan disosialisasikan pada saat grand opening dengan menampilkan scan QR, dan mahasiswa baru nanti akan diberikan waktu 10 menit untuk mengisi G-Form-nya. Dan untuk mengantisipasi bahwasannya memang nanti kalau ada mahasiswa yang belum bisa mengisi G-Form, baik itu terkendala karena sinyal atau lain sebagainya, tutor nanti juga akan meng-share kembali link G-Form ke grup tutor masing-masing, gitu ya. Lalu cara yang kedua, nanti kan ada pretest nih. Nah, saat mahasiswa baru sudah ditanya-tanya atau sudah dites mengenai tahsin, tajwid dan lainnya, tutor nanti menanyakan kembali kepada mahasiswa baru mengenai apakah mereka memiliki kemampuan atau pengalaman pada bidang Al-Quran dan juga keagamaan di pengalaman sebelum-sebelumnya, seperti itu. Boleh lanjut? Untuk tujuan dari pendataan minat dan bakat ini, yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi potensi mahasiswa. Lalu yang kedua, mendukung program pembinaan keagamaan. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi dalam kegiatan keagamaan. Dan yang keempat, menyiapkan kaderisasi generasi Qurani. Dan yang kelima, mendukung prestasi di bidang keagamaan. Nah, mungkin terkait tujuan, sasaran, serta mekanismenya tadi udah dijelaskannya. Nah, mungkin akan saya sedikit menegaskan bahwasanya sosialisasi tahun ini tuh berbeda dengan yang kemarin. Kalau kemarin mah sosialisasi terkait kelas pelatihan dan pembinaan. Namun karena sekarang itu MTQMN-nya di tahun sekarang, jadi untuk tahun sekarang pendataannya cukup ngedata aja gitu. Nah, itu data nanti akan dijadikan acuan untuk program kerja selanjutnya yang mungkin akan dilaksanakan di tahun depannya gitu. Nah, mungkin apabila ada pertanyaan boleh ya nanti ditanyakan di sesi diskusi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Divisi Minat dan Bakat. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab terkait 3 divisi tadi. Kalau misalkan ada yang masih kurang dimengerti atau ada yang masih bingung, boleh ditanyakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Aryan Sosholudin dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Izin bertanya kepada Divisi Minat dan Bakat,
kalau tadi kan dari penilaian tutor itu akan ada link spreadsheet. Nah, untuk dari divisi minat dan bakat kan ada dua cara untuk mencari si program tutor mahasiswa baru yang berpotensi itu. Salah satunya itu yaitu untuk ke tutor. Nah, itu nanti datanya yang kami tanyakan sebagai tutor tanyakan kepada mahasiswa baru itu, datanya itu kemana kan? Gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Nah, mungkin itu terdapat yang belum disampaikan. Nah, itu di datanya di link prinsip yang sama. Nanti di link itu bakal ada tabel tambahan terkait rekomendasi atau keterangan tambahan gitu terkait mahasiswa tersebut. Mungkin itu. Oh iya, tambahan mungkin boleh ditampilkan terlebih dahulu link yang tadi. Nah, di kolom yang sebelah ujung sana ada catatan. Nah, Abang Teteh boleh isi catatan tersebut dengan kualitas dari mahasiswa tadi gitu. Apakah mereka mahir dalam mencatatnya dan lain sebagainya. Terus dari kriteria dari MTKMN yang telah saya sebutkan gitu. Oke, baik, terima kasih atas informasinya. Baik, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan atau yang masih pusing terkait tiga divisi tadi? Ada lagi nggak? Boleh, yang apabila ada anak tutor yang masih bingung terkait pengikutan nilai juga ya, itu karena sangat penting gitu nantinya buat perekapan data, boleh ditanyakan dari sekarang gitu ya, karena kalau misalkan di WhatsApp itu agak susah menjelaskannya mungkin. Dan juga terkait pertanyaan lain terkait data penting dan juga pendataan minat bakat, masih ada yang dibingungkan, boleh ya ditanyain dari sekarang. Kalau sudah cukup jelas. Baik, terima kasih kepada ketiga divisi tadi. Boleh kembali ke kursinya masing-masing. Alhamdulillah ya, sosialisasi dari divisi-divisi sudah tersampaikan. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat untuk kelancaran kegiatan kita ke depannya. Sekian dari saya, izin pamit undur diri. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC non-formal.